Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kosan Opini. Minum kopi santai sambil mikir problem masa kini. Buntut aksi polisi banting mahasiswa dalam demonstrasi di Tangerang, Kapolda Malang dan Kapolres Tangerang. Saya Risa Mahayogi sebagai pembawa acara, dan di episode kali ini saya bersama Mbak Karina dan Mas Bondan sebagai mahasiswa hukum ya, sebagai orang yang akan memberikan opini dan pendapatnya mengenai kasus yang sedang hangat-hangatnya, yakni kasus polisi yang membanting mahasiswa yang akhirnya berbuntut panjang, ya kan? Hingga menyebabkan mahasiswa itu kejang-kejang. Karena belakangan ini sedang hangat berita tersebut, di mana oknum polisi yang mengamankan demo mahasiswa di daerah Pemkab Tangerang, Banten, yang melakukan tindak kekerasan atau tindakan yang melanggar SOP yang mengakibatkan mahasiswa menjadi korbannya hingga mengalami kejang-kejang dan pingsan. Bagaimanapun juga kan, semua orang punya hak untuk mengungkapkan pendapat dan tidak berhak dikekang oleh siapapun. Seperti yang tercantum dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tentunya kita sudah tahu nih tentang berita ini kan, yang karena sudah menyebar ke hampir seluruh Indonesia dan sudah tahu lah pastinya. Gimana sih pendapat kalian tentang kasus ini? Ya, kalau saya berpendapat mengenai kasus ini, menurut saya itu polisi ini hanya menjalankan tugas sesuai SOP yang diperintahkan oleh atasan. Polisi ini tidak bermaksud untuk mencederai maupun melukai. Polisi ini hanya menjalankan tugas yang diberikan. Oh, kalau dari Mbak Karina sendiri pendapatnya gimana? Kalau pendapat dari saya pribadi, saya berpendapat bahwa itu tuh sangat berlebihan gitu, Mas. Karena kalau misalnya hanya untuk dari atasan, menurut saya itu sangat berlebihan. Karena baik lagi gitu loh, tugasnya polisi itu kan utamanya adalah melindungi dan mengayomi dari masyarakat Indonesia tentunya. Nah, mahasiswa ini kan masih dalam lingkup masyarakat Indonesia nih. Kalau misalnya polisi ini sampai mencederai atau melukai, bahkan sampai adanya kekerasan kepada mahasiswa, berarti dia tidak mencerminkan sama sekali dari tugas pokoknya polisi gitu. Tadi saya melihat kata tugas itu, memang tugas seperti apa sih yang perlu dilakukan pihak kepolisian hingga berani membanting mahasiswa? Ya, sebenarnya tugas dari kepolisian sendiri itu ada 3. Yang pertama itu menjaga hak asasi manusia, lalu yang kedua itu menertibkan seperti halnya demo yang terjadi ketika terjadi konflik. Lalu yang ketiga itu polisi itu dilarang untuk melakukan pemukulan meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Kalau dari aku pribadi, tugasnya polisi tadi kan, aku udah bilang kan, tugas utamanya polisi itu pertama, ya memang harus melindungi dan mengayomi dari masyarakat kan. Jadi ya mau dalam keadaan sedarurat apapun, segenting apapun dari demo tersebut atau sudah chaos nih Mas, ya tidak boleh adanya kekerasan gitu loh. Apalagi tadi di poin ketiga juga dibilang kan bahwa itu adalah pelanggaran dari polisi tersebut. Jelas berarti dari polisi tersebut tidak dibenarkan untuk dalam kekerasan, mau dalam keadaan sedarurat apapun begitu loh. Dan kalau misalnya dari sisi korban mau dibawa ke ranah hukum, itu pasti bisa dong membawa dari pasal kekerasan dan dari poin ketiga SOP tersebut. Sebagai mahasiswa kita emang harus sadar hukum sih ya. Ya. Lalu aturan apa sih yang mengatur mengenai hukum ini? Kalau dari yang saya tahu ya Mas, soal dari pasal atau yang akan dibawa ke ranah hukum jika misalnya mau ke hukum, itu ada pasal 14 Perkap 14 yang menjelaskan tentang larangan polisi untuk melakukan kekerasan seperti itu, dan tidak hanya di Perkap nomor 14 nih, tapi di pasal 15 huruf E dan pasal 1 ayat 1 huruf E juga
berbunyi bahwa intinya polisi itu dilarang untuk melakukan kekerasan, berucap dan melakukan kesewenang-wenangan gitu. Jadi pasti itu yang akan dibawa ke ranah hukum. Oke, kalau misalnya tadi kan Mas Bondan kan dari pihak yang kepolisian ya, maksudnya kayak itu hanyalah aturan dari atasannya. Gimana jika dari Mas Bondan sendiri itu berada di posisikan sebagai korban? Jika saya di posisi menjadi korban seperti itu, ya saya sebenarnya tidak terima. Tapi kita tidak boleh menyalahkan di satu sisinya sendiri, tidak boleh menyalahkan di oknum polisinya. Polisi itu memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu bisa karena keadaan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dari yang atasan. Kalau dari aku pribadi, kalau misalnya aku diposisikan sebagai korban, itu saya akan pertama kan dari awal saya sudah menentangkan soal kekerasan dari polisi ke mahasiswa. Jadi jelas saya akan menentang habis-habisan tentang kekerasan tersebut. Pertama, kedua, kalau misalnya saya mengalami sendiri dari kekerasan di demo tersebut itu dari pihak polisi yang menyerang saya dan akhirnya saya menjadi korban, saya pertama akan melakukan minta tolong gitu loh kepada pertama kepada teman-teman sama mahasiswa yang berdemo sama saya waktu itu, karena tidak mungkin dong saya sendirian, pasti bersama dengan rombongan mahasiswa juga. Jadi saya akan minta tolong sama mereka yang dekat dong. Jadi dengan sesama mahasiswa saya akan minta tolong pertama. Kedua, ya nggak mungkin dong demo itu di keadaan tutup ditutup kan nggak mungkin, pasti di ruangan terbuka dan ada masyarakatnya di situ. Jadi saya pasti juga bisa minta tolong sama masyarakat sekitar. Dan kalau misalnya memang saya harus dibawa ke ranah hukum, ya saya bisa minta tolong kepada pihak kampus atau pihak universitas dengan bantuan hukum dari pihak kampus. Sebelum kita masuk ke ranah hukum sendiri kan kita tahu ya, maksudnya menjadi seorang polisi itu kan tidak hanya mengandalkan secara fisik, namun ada tes mengenai kepribadian dari diri calon polisi tersebut, yang mana jika mereka lolos, mereka memiliki kepribadian yang memenuhi standar dari pihak kepolisian tersebut. Faktanya pada saat demo tersebut masih banyak pihak polisi yang terprovokasi oleh mahasiswa, itu menurut pandangan dari berita tersebut tadi ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Ya, kalau saya menanggapi akan hal tersebut, menurut saya itu polisinya itu tidak terprovokasi oleh mahasiswa. Yang dilakukan oleh polisi tersebut tuh hanya untuk mencegah di saat demo itu terjadi kericuhan. Jadi itu bagaimana polisi itu mencegah agar tidak terjadi kericuhan dengan mungkin mengambil atau mengamankan dari ketua dari demo tersebut agar mengatur anak-anak buahnya itu tetap kondusif dan tidak melakukan kericuhan. Kalau dari aku ya, kalau misalnya kalau kita ngebahas tentang polisi akan provokasi atau enggak, menurut saya pasti iya. Karena jelas mahasiswa itu kan ada orasi di situ, ada orasi, terus mungkin ada kayak ya orasi itu kan nggak cuma yang di atas mimbar doang, yang di bawah-bawah juga pasti ada namanya orasi. Ya memang sih kita tidak menutup kemungkinan bahwa si mahasiswa ini bisa yang berkata ya mungkin kasar atau mungkin ya bersikap atau mungkin dengan omong-omongan itu akan terprovokasi gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas tentang polisi itu akan provokasi atau enggak, pasti dia. Dan kalau misalnya itu berpotensi, kalau misalnya ditanya bakal berpotensi nggak sih, iya jelas. Gitu. Lagi tadi tambahkan ya, sepertinya kalau misalnya ketuanya yang diamankan gitu kan, jadi tidak ada yang biasanya untuk menjadi seorang apa yang berorasi gitu kan, dan itu tuh malah jadi penghalang berpendapat. Iya betul. Dan mengenai kayak kerusakan fasilitas itu yang terjadi itu gimana? Oh iya, kalau mengenai kerusakan fasilitas itu ya sebenarnya kan polisi itu berusaha untuk mengamankan dari adanya demo yang dilakukan. Apabila demo itu terjadi secara damai, maka pihak polisi pun juga tidak akan melakukan penyerangan seperti halnya dalam kasus ini ya. Namun keadaan di lapangan itu yang terjadi
fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian itu dirusak terlebih dahulu oleh para mahasiswa yang menjadikan itu situasi menjadi chaos dan polisi berusaha untuk menyelesaikan maupun mendinginkan situasi dengan cara tersebut. Mau tidak mau karena sudah terjadi ricuh ya Mas ya. Jadi gimana? Mungkin dari saya pribadi, karena saya sedikit mengetahui nih, kalau menurut sedikit paham lah soal sedikit di lapangan gitu ya Mas. Kalau menurut saya, kita sebelum masuk ke sarana-prasarana dulu nih ya. Menurut saya dari sisi mahasiswanya, saya bisa bilang mahasiswa tuh bisa punya apa ya, hal dimana itu tuh bisa minimalisir dari chaos tersebut atau kerusakan di sarana-prasarana dulu gitu Mas. Karena kenapa mahasiswa tuh nggak semena-mena atau mentang-mentang ya udah kita turun kosong, tangan kosong, nggak bawa apa-apa tuh nggak mungkin. Kenapa sih bisa bilang gitu? Karena pertama, mahasiswa itu punya kajian sendiri tentang isu ataupun suatu kebijakan pemerintah. Kedua, dengan kajian itu nanti adanya konsolidasi. Konsolidasi. Iya, konsolidasi itu ya kayak semacam musyawarah besar-besaran itu loh sama mahasiswa. Nah, konsolidasi ini tidak hanya membahas kajian gitu loh, tapi mereka juga akan membahas aksi apa sih yang akan kita lakukan setelah konsolidasi ini. Entah itu aksi media, aksi orasi, atau demo. Kalau misalnya sampai demo, berarti ada administrasi yang harus dijalankan sama mahasiswa sendiri terhadap polisi. Yang setahu saya, yang saya pahami gitu ya Mas, itu pertama melaporkan kepada pihak polisi. Pertama, kalau sudah melaporkan akan melakukan demo di tanggal sekian nih. Kedua, perizinan pasti. Karena perizinan itu kan perjanjian di antara si pihak polisi dan si mahasiswa dong, maksudnya jelas. Nah, dalam perjanjian ini yang setahu saya polisi ini berjanji bahwa akan melindungi dan melindungi lah lebih tepatnya dari mahasiswa yang berdemo. Jadi kalau misalnya ada kekerasan atau ada yang sampai ya seperti ini kasusnya, ya menurut saya itu dia sudah melanggar dari perjanjian kepada mahasiswa dong. Nah, jadi kalau misalnya untuk kerusakan dan sarana-prasarana juga nih ya, kan dari mahasiswa tuh saat konsolidasi itu ada pembagian seperti ketua panitia dan ketua korlapnya. Nah, ketua korlapnya ini bertugas untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan tersebut, Mas. Kalau misalnya dari korlap itu sudah bilang, ya udah kita mundur nih, nah mahasiswa itu pasti akan mundur gitu. Ya, dan emang sih itu cuma terbuka. Emang mahasiswa itu tidak bisa menjamin bahwa itu cuma mahasiswa aja yang demo. Pasti ada masyarakat umum, apalagi kasus ini kan kalau nggak salah bahas omnibus law ya. Jadi pasti ada masyarakat luas, entah itu dari buruh, tani ataupun dari pekerja lainnya yang akan ikut dalam demo tersebut gitu loh. Nah, karena si mahasiswa yang tidak bisa menjamin ya mahasiswa aja nih yang demo, ya pasti ada oknum tertentu juga dong Mas yang pasti ikut dalam demo tersebut gitu. Nah, kalau dan perusahaan sarana-prasarana menurut saya ya bukan mahasiswa sih menurut saya, karena bisa saja oknum yang masuk ke demo itu yang memprovokasi bahkan merusak dari sarana-prasarana tersebut. Gitu ya. Jadi karena mungkin sebenarnya hal yang terjadi kericuan itu di luar mahasiswa, namun karena mahasiswa itu ada yang sedikit terprovokasi oleh yang pihak dari luar, ya kan, terus juga polisinya itu ikut terprovokasi mungkin ya, itu jadi terjadilah hal yang seperti Mbak Dini tadi ya, karena memang seharusnya kita tuh maksudnya dari pihak kepolisian itu memang melindungi gitu ya, karena memang mau tidak mau karena memang sudah ada mahasiswa yang mungkin terprovokasi ya. Saya juga kurang tahu, cuman saya berita ini kan memang hangat gitu. Saya tadi dengar tentang administrasi ya, tentang administrasi dengan mahasiswa dengan kepolisian ya kan. Seperti yang kita tahu bahwasanya undang-undang itu yang dibuat ya kan, kita menghubungkan dengan hukum administrasi negara, di mana undang-undang dibuat itu biasanya kan ada yang namanya surat edaran, dan surat edaran ini muncul untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut pastinya ya kan.
memang kontroversi apa sih penyebab kontroversi ya kan sehingga demonya ini tuh sehingga terjadi ricuh gitu. Apa penyebab kontroversinya? Mungkin dari pendapat Mbak Karina ada? Kalau dari pendapat saya pribadi, mungkin kalau dalam kontroversi bisa aja karena pamflet tuntutan. Karena kalau ya yang saya sudah bilang nih kan ada konsolidasi sama kajian. Nah nanti di konsolidasi itu kan ada tuntutan nih. Nah tuntutan itu pasti nggak hanya dari internal kita aja yang tahu, tapi nanti akan dibuat pamflet nih. Nah mungkin dari tuntutan yang diorasikan atau disebar secara sosial media itu jadi kontroversi dan viral gitu loh Mas demo tersebut. Dan nggak hanya itu sih, menurut saya juga dari sisi media kan. Mungkin ada cuma beberapa media yang hanya menyoroti dari pihak polisi yang menyerang gitu loh. Saya pribadi ya tidak menyalahkan sepenuhnya si polisi ini, dan saya juga tidak membenarkan si mahasiswa tersebut gitu loh. Cuman mungkin dari sisi medianya mungkin hanya menyoroti dari pihak polisinya saja gitu loh Mas. Mungkin di luar media atau di luar kamera kita nggak tahu kan, bisa saja ada mahasiswa juga yang menyerang dari si polisi tersebut gitu. Jadi ya memang yang tersorot media saja ya yang menjadi suatu polemik gitu. Lanjut lagi. Oke, jadi saya mengambil kesimpulan ya dari kedua ini dari pandangan Mbak Karina dan Mas Muni sebagai mahasiswa hukum ya. Dari pihak polisian sendiri kan menurut saya perlunya ada strategi ya, untuk mengantisipasi gimana agar tidak terjadi kericuan di luar mahasiswa, karena yang kita tahu tadi kan administrasinya itu kan hanya terjadi antara mahasiswa dengan polisi dengan kepolisian, namun tidak adanya hubungan antara masyarakat dengan kepolisian ya. Jadi saya menarik sedikit pandangan ya, dari Mas dan Mbak Karina ini bahwasanya memang kita tuh harus saling menjaga hak asasi manusia ya kan. Kita tuh tidak boleh bersikap represif, kita tidak boleh bersikap kasar atau melukai karena itu termasuk HAM ya kan. Mungkin adakah sedikit kesalahan mungkin ya kalau kita lihat dari kacamata masyarakat kan, banyak masyarakat yang kadang tuh belum tahu ya tentang undang-undang yang mau disahkan. Oh yang disahkan ya, jadi undang-undang yang mau disahkan itu ada masyarakat yang nggak tahu, apakah mungkin ada kayak sosialisasi atau gimana gitu ada. Oh iya, kalau menurut saya itu pemerintah itu seharusnya memberikan wadah kepada masyarakat maupun mahasiswa itu untuk berpendapat sendiri dalam mengembangkan pendapatnya. Terus pemerintah sendiri tidak langsung mengesahkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, itu harus dipertimbangkan pada masyarakat maupun mahasiswa itu kalau bisa ya diikut campurkan gitu. Ikut campurkan agar transparansi tentang undang-undang itu yang mau disahkan itu biar semua tahu gitu ya. Kalau Mbak Karina itu sendiri ada pandangan gimana solusinya akan permasalahan ini? Saya izin menambah aja sih kemudian dari Mas Bundan. Saya setuju dengan apa yang dibicarakan sama Bundan. Cuman saya menambahi bahwa mungkin karena masyarakat itu kan kurang sosialisasi tadi kan. Karena masyarakat kurang sosialisasi ya harusnya ya tidak hanya ikut sertakan gitu, tapi adanya edukasi, sosialisasi yang emang masyarakat emang dari pemerintah tuh juga harus benar-benar keterbukaan gitu loh sama masyarakat. Benar-benar harus kasih edukasi, ini loh Omnibus Law yang mau disahkan begini. Jadi ya tidak ada kesalahpahaman ya antara dari pemerintah dan masyarakat umum juga gitu loh, dan mahasiswa juga tentunya. Yang kedua ya dengan cara seperti itu ya dengan cara apa sih kan? Nah caranya untuk bisa ada hubungan antara pemerintah, mahasiswa dan masyarakat ya kita bukalah forum yang umum ya kan. Entah itu kalau misalnya dari pandemi seperti ini ya mungkin dengan online, mungkin dengan Zoom, dengan Jimit atau apapun itu yang terbuka tak hanya dengan mahasiswa aja tapi masyarakat, atau mungkin ya udah forum offline yang kita ketemu di suatu tempat yang terbuka dari
pemerintah menyediakan tempat mungkin, terus dari mahasiswa dan masyarakat umum bisa datang, itu juga bisa diskusi yang baik kan, tidak harus dengan demo dan sampai anarkis seperti ini kan sangat disayangkan gitu loh Mas. Kalau misalnya bisa bicara dengan baik-baik, kenapa enggak gitu kan. Apalagi mengenai transparansi, ya kalau demo kan bisa aja nih ada yang miskomunikasi atau kesalahpahaman atau tidak paham dengan apa yang akan didemo, malah sayang kan. Mending kita duduk bersama membicarakan hal yang sama dan menyamakan persepsi, itu kan lebih enak daripada harus demo. Seperti ya kalau misalnya kita lihat kan, kalau misalnya di media-media saat ini kan kayak menurut saya masih jarang gitu ya transparansi, apalagi terlebih banyak orang-orang tua itu yang kurang bermedia sosial, jadi masih menggunakan media televisi mungkin ya atau radio. Lalu hanya dari telinga ke telinga. Oh iya, telinga ke telinga biasanya masih, dan itu bisa menjadikan masalah karena mungkin dari apa, orang A ceritanya begini, pas ketika sampai orang B ceritanya berubah gitu lah kan. Jadi kayak pendapatnya itu berubah, yang bikin emang masalahnya itu jadi berkepanjangan gitu ya. Dan mungkin dengan idenya itu Mbak Kalina itu tadi mungkin keren ya, apa idenya itu bisa dipertimbangkan, mungkin saja bisa dilaksanakan jika untuk kedepannya agar memang meminimalisir terjadinya ya demonstrasi yang berakibat ricuh ya kan. Atau ya karena dengan media-media tadi kan, media-media itu kan ya, contohnya ada media yang saat ini tuh masih banyak yang digunakan kan televisi. Jadi masih jarang gitu kayak pemberitahuan tentang undang-undang itu dari televisi, kayak edukasi seperti itu kan masih jarang ya. Iya, publishernya tuh masih, secara publik tuh masih kurang gitu loh. Ya seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya di negara-negara besar kan banyak kan sekarang itu kayak mengenai undang-undang kan keterbukaan gitu. Jadi sebagai kita sebagai masyarakat Indonesia itu dituntut untuk sadar hukum ya kan, karena siapapun itu yang hidup itu dianggap cakapakan hukum dan mengetahui akan hukum tersebut. Namun bagaimana jika tidak ada sosialisasi tentang hal tersebut yang mengakibatkan ya harusnya kita mengetahui hukum malah jadi tidak tahu gitu kan, karena hanya mendengar dari telinga ke telinga ataupun dari televisi aja. Iya, jadi kita tidak ada mendetail itu secara ini memang perbincangan yang cukup menarik ya di episode kita kali ini tuh. Enak sih kita diskusi sambil ngopi gini tuh, membuka pikiran ya Pak ya. Dalam episode kali ini mungkin kita cukup sekian ya, dari episode podcast Kosan Opini, minum kopi santai sambil mikir problem masa kini. Saya Risa Mahayogi sebagai pembawa acara menutup podcast kali ini. See you in the next episode. Thank you.